Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Kali ini saya berada di RC apa nih? Cozy Place. RC Resto Bakso dan Cozy Place. Oke. Di samping saya ada Ruli, seorang Master of Ceremony ya. Luar biasa kalau profesi. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe Profesi Kita Channel, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share video, kritik dan saran di kolom komentar. Baik, kita mulai saja ngobrol-ngobrol santai sore hari ini dengan Ruli Maya, Master of Ceremony Karawang, Purwakarta, Cikampek. Berarti kita ngobrolnya tentang ngebakso ya? Ngebakso, kita ngobrol santai di sore hari. Boleh. Apa sih kemarin tuh ngebakso programnya? Oke Rul, gue pengen tahu dulu nih, awal mula lu sampai akhirnya betul-betul terjun di dunia Master of Ceremony bisa jadi seperti sekarang. Boleh jadi cerita? Master of Ceremony ya. Oke. Jadi kalau gue sih sebenarnya nggak ada apa namanya ya, nggak ada yang namanya cita-cita gue harus jadi Master of Ceremony gitu kan. Oke. Cuman waktu itu kan basic gue kan dulu kuliah di sekretaris awalnya kan. Cuman waktu itu kan udah gitu ya, kalau dari pihak keluarga pengennya gue tuh kerja. Waktu itu kan gue pernah sempet masuk di salah satu bank, cuman gue nggak betah. Karena kan dari bokap gue kan pas katanya lulusan sekretaris, terus akhirnya ke perbankan ya. Akhirnya udah gitu, karena waktu itu gue senang kayak istilahnya lebih kerja yang sesuai dengan hobi gitu kan. Terus ada yang nawarin di lembaga pendidikan musik tuh waktu itu. Kayak kursus musik gitu ya? Kursus musik kayak gitu. Akhirnya gue cobain di situ tuh. Karena masih waktu itu kan lulusan gue sekretaris ya, masih nyambung lah ke staf admin waktu itu kan. Awalnya dari situ. Terus karena waktu itu karena ide gue banyak, jadi istilahnya gue ngajuin juga nih ke ownernya, Pak gimana kalau misalnya kita bikin konser siswa lah, apalah. Jadi gue bikin ada planning lah pokoknya ada timeline agenda gue selama 1 tahun untuk anak-anak. Biasanya kan anak-anak tuh nggak pernah dibikinin kayak konser siswa atau apa. Nah setelah ada gue waktu itu kan, akhirnya gue bikinin tuh planning, awalnya di dalam sekolahan gitu ya. Terus lama-kelamaan kita bikinin, coba kita keluar outdoor event-eventnya. Itu kan di Karawang tuh lagi terkenal-kenalnya tempat di Gor Panatayuda waktu itu zaman-zamannya dulu kan tempat off air ya, buat event-event di situ. Nah udah akhirnya kelamaan di situ nge-MC juga gue di situ. Sebenarnya awalnya nge-MC-nya iseng-iseng internal doang kan. Terus ya sudahlah, waktu itu juga emang gue siaran juga kan, siaran radio. Mungkin karena emang dari siaran radio gue jadi bisa tertata dari bahasa ya kan untuk broadcast-nya. Ya udah akhirnya pas karena gue udah sering nge-MC-in acara di luar di lembaga pendidikan musik itu, banyak teman-teman IO tuh yang lihat. Nah dari situlah gitu. Dan pas di radio kan ada emang kerjasama juga tuh, mereka promo event dan apa-apa kan pasti lewat radio kan iklannya kan. Ditawarin lah, dan waktu itu circle gue, tempat tongkrongan gue teman-temannya anak-anak IO juga kan. Ya udah coba lo nge-MC. Aduh gue belum berani nih kalau nge-MC kayak gini gitu kan awalnya. Tapi kelamaan ya udah jadi keterusan 2004 ya. Dari 2004. 2004. Dari 2004 sampai sekarang. Jadi memang dari lembaga pendidikan musik yang hanya mengomandoi internal event betul. Kemudian coba di outdoor, ternyata dilirik IO macam-macam ya. Oh lu kepake nih bakalan gitu kan. Di on airnya juga ada radio pada saat itu ya. Luar biasa memang perjuangan wanita yang satu ini, kontroversi. Terus kan emang di radio dulu kita banyak banget event-event internalnya juga kan. Betul. Ya kalau dari sponsor mereka pasang iklan sama sekaligus promo event, dan eventnya juga kita garap gitu kan. Jadi ya udah nge-MC lagi. Jadi mungkin rasanya dari situ. Oke. Rasanya dari berawal dari nge-MC internal kantor sebenarnya mah. Ternyata passion lo di sini gitu ya, sebagai Master of Ceremony ya. Yes, gitu. Berarti udah event macam-macam dong yang lo udah macam-macam banget, udah macam-macam. Udah ya promo yang event-event konser, terus juga gathering. Terus wedding pernah sekali, cuman gue nggak yang ngambil spesialis wedding. Gue lebih istilahnya ke event-event promo konser. Terus juga ya gathering perusahaan masih oke lah. Untuk wilayah Karawang, Purwakarta, Cikampek? Sampai udah gue roadshow juga kan waktu itu. Sampai 10 kota, sampai berapa kota gitu. Sama produk jarum. Gue boleh sebutin nggak sih? Boleh, kalau YouTube mah aman. Aman ya. Terus lu under manajemen atau berdiri sendiri sih sebetulnya? Enggak ya?
Gua nggak pakai manajemen. Oke. Ya manajemen ini aja, manajemen sendiri. Gitu. Jadi nggak pakai. So far smooth aja ya. Semoga aja. Karena waktu itu emang kalau untuk sekarang ya emang istilahnya emang, tapi dari dulu nggak pernah sih gue nggak pakai manajemen. Mana ya? Di handle sendiri aja karena mungkin karena emang udah istilahnya kepercayaan dari klien ya. Jadi orang-orang ya pasti ngehubungin lagi. Apalagi kalau sekarang, sebenarnya gue sempat vakum loh di dunia MC lumayan lama. Karena kan waktu itu gue coba ya kerja kayak istilahnya ilmu Ya, gue kantoran pakai lah ya. kantoran gitu kan ya. Terus ya nggak betah juga. Balik lagi ke nge-MC emang udah basicnya. Awalnya gue nggak ini sempat insecure di tahun ini ya. Maksudnya pas gue udah, karena kan banyak banget MC baru yang betul. masih muda ya kan. Yes. Yang masih muda yang istilahnya udah dari, tapi gue masih ngikutin perkembangannya biar kita nggak Ketinggalan lah kudet ya. Benar-benar. Karena kan kalau MC kan memang harus benar-benar update terus apa yang lagi terjadi sekarang. Nah, nyambung sama MC muda yang sudah bertebaran di mana-mana. Menyikapi itu gimana sih? Lu ngerasa tersaingi kah? Ngerasa aduh, gua kayaknya udah harus putar haluan nih gitu. Pernah kepikiran kayak gitu-gitu nggak sih? Awalnya sebelum pas gue resign dari kantor, Kerja kantoran ya? dari kantoran gitu kan. Terus akhirnya malah gue dapet job MC. Dapat job MC yang panjang dan nggak kepikiran buat MC lagi waktu itu kan. Terus ya kalau misalkan masalah persaingan sih gue pikir enggak ya, karena kan emang rezeki udah ada masing-masing. Betul. Cuman ya gue selalu update aja sih istilahnya apa nih yang lagi happening sekarang. Terus apalagi masalah fashion ya. Kalau fashion kan kalau yang namanya MC itu emang harus benar ini banget. Jadi biar istilahnya kan namanya MC kan pemandu acara yang bener-bener bisa kelihatannya eye catching aja gitu kan. Ya harus bisa menyesuaikan gitu. Awalnya pas gue udah break lama banget sempet, aduh gue masih bisa nggak ya gitu kan. Apalagi takutnya gue ada keseletot apa gitu kan karena nggak biasa nge-MC lagi. Tapi alhamdulillah itu so far kayak jalan aja gitu. Akhirnya sampai sekarang masih ada aja. Gitu. Ya pokoknya IO atau siapapun yang butuh lu komandoi jadi master of ceremony tuh ada aja ya berdatangan ya. Ada aja sih alhamdulillah. Kalau untuk fashion itu memang harus sesuai konsep acara. Betul. Atau kita pengen agak nyeleneh nih, misalnya konsepnya tiba-tiba lu beda dari yang lain, itu pernah nggak sih? Kalau gue emang konsepnya kan nyentrik ya dari dulu ya. Oke. Jadi gue berusaha istilahnya ya gue lebih kayak fashionnya tuh walaupun misalkan ini event resmi atau apa gue selalu ya ada nyentrik-nyentriknya aja, udah ada ciri khasnya gue gitu loh kan. Jadi emang pertama emang disesuaikan kalau misalnya namanya brand image mungkin ya. Iya, kayak gitu. Brand image-nya emang gue tuh ya nyentrik gitu aja sih. Oke. Kan yang lain ada yang misalnya kayak fashionnya kayak gini. Cuman gue mungkin kalau misalnya orang ngeliat pasti gue beda sendiri gitu loh. Kayak gitu aja sih. Terus lu ada kepikiran jadi penyiar radio lagi nggak sih? Kan gue sempet siaran lagi juga tuh. Tapi di radio daerah Cirebon. Itu pernah cuman di 2020 ya. 2020 gue selesai. Baru balik ke Kerawang lagi. Jadi sebelum gue balik dari Kerawang tuh gue di radio Cirebon. Oh sempet ya. Di Pilar Radio, hai Pilar Radio. Oh, ini nih ex penyiar lu nih, Pilar Radio Cirebon. Tapi nggak lama juga gue di sana. Akhirnya gue balik dari Karawang ya emang karena kan ngejagain nyokap juga kan di sini. Ya udah, akhirnya tapi masih ada aja sih, alhamdulillah yang teman-teman yang masih mengingat gue sebagai MC gitu kan. Tapi alhamdulillah tapi sekarang job MC-nya ya lancar-lancar aja. Berhubungan sama konsep acara ya yang lu pimpin tuh otomatis memimpinnya tuh udah ada bahasa formil, ada bahasa anak muda sekarang. Iya di mix and match. Di mix ya. Ya yang tadi gue bilang. Artinya lu harus bisa meramaikan suasana juga. Betul. Ya pada saat itu ya. Karena masih banyak orang yang mungkin menyangka atau mengira MC mah gampang, cuma ngomong doang gitu kan. Tapi nggak segampang itu. Walaupun misalkan dia basicnya pekerjaannya penyiar radio, belum tentu dia bisa MC. Gitu. Karena MC itu kayak istilahnya apa ya? Gimana caranya lu bisa menghidupkan sesuatu acara
yang misalkan banyak penontonnya, yang istilahnya lu bisa ngehipnotis orang gitu. Oh, betul. Gitu. Kalau misalkan gimana ya gitu kan bisa menghidupkan acara ya kan, terus bisa ngeramein suasana itu kan. Terus juga kalau menurut gue MC itu nggak segampang yang mereka pikirkan yang gampang, enggak. Jadi kadang-kadang nih kalau misalkan lo dapet job MC dadakan, misalkan nggak dadakan banget sih, misalkan yang istilahnya nanti untuk product knowledge dan lain-lain di hari H gitu, nggak ada yang namanya GR atau briefing dan lain-lain sebelumnya. Nah itu gimana caranya lo harus bisa menguasai si product knowledge pada hari itu on the spot, gitu. Jadi makanya nggak segampang yang lo pikirkan atau mungkin yang mereka pikirkan. Cuma nge-MC doang, gue juga bisa gitu. Kan masih banyak yang berpikiran kayak gitu ya. Correct. Tapi yang benar-benar itunya yang istilahnya yang benar-benar fatalnya yang istilahnya ya itu lo harus bisa menguasai suatu produk yang dalam waktu ya hari itu lo nge-MC, hari itu juga lo dapat produk knowledge-nya, lo harus bisa menguasai itu. Itu. Lu pernah ini nggak sih jadi MC tuh benar-benar otodidak atau lu pernah ikut semacam pelatihan? Benar-benar otodidak ya? Otodidak. Nggak dulu ikut. Gue malah dapat pelatihannya kebanyakan pelatihan penyiar radio ya. Banyak pelatihannya dulu. Itu beda ya? Beda. Kalau penyiar radio ya istilahnya lo gimana caranya untuk audio voice-nya sama istilahnya ya untuk mixering dan lain-lainnya gitu kan. Cuman kalau untuk artikulasi dan lain-lain itu hampir mirip. Karena kan MC juga dari mulai artikulasi gitu kan ya. Untuk itu harus benar-benar sesuai kan, hampir sama. Cuman ya beda kalau misalkan MC itu ya harus gimana caranya untuk lo bisa menguasai area semua. Berarti lu harus jaga vokal lu juga ya? Benar. Latihan vokal lah gitu ya? Kalau latihan vokal sih gue gak pernah latihan vokal. Karena semuanya udah kebentuk dengan lu sering awal-awal gue nge-MC. Itu gue pernah waktu itu roadshow tuh. Itu bener-bener gue hilang suara gue. Waktu itu kan memang kebetulan IO-nya tuh dulu artis, salah satu penyanyi dangdut tuh IO-nya kan, IO-nya besar. Nah itu gue dikasih apa namanya tips, disuruh makan apa sih namanya? Aduh apa ya namanya? Jahe. Kan jahe, ada sih yang harus gue peletuk gitu kan. Baru tuh keluar lagi. Kalau sekarang kencur mungkin ya? Kencur, iya kencur. Itu salah satu tuh, itu istilahnya tips juga yang tradisional. Tapi emang pas dikasih malamnya lo makan ya, terus dibawa tidur, besok paginya udah keluar. Itu bener-bener awal-awalnya tuh emang karena gue belum bisa ini kan. Jadi suara gue tuh karena mungkin gue terlalu nafsu banget waktu itu buat ngomong, istilahnya belum nggak jaga banget. Akhirnya baru berapa titik suara gue udah habis. Langsung drop. Bener. Tapi sekarang karena udah faktor dari udah biasa. Jadi ya udah. Jadi udah biasa lagi. Jadi yang paling gue sekarang ada sedia obat yang kayak serak, kalau misalnya udah serak banget. Itu ada sih. Gitu. Lu percaya gak sih kok? Kayak sekarang nih gue. Anehnya gue gak tahu ya. Bener-bener di luar ini banget. Kalau misalkan gue ngomong, gue kan kayak ngomong cepet. Terus agak belepotan. Tapi kalau nge-MC tuh enggak. Itu bener-bener. Gitu ya? Makanya kan banyak yang bilang, lu beneran lu bisa nge-MC? Nyokap gue juga, lu bisa nge-MC? Orang lu ngomong aja kadang-kadang belibet gitu kan. Karena gue gak tahu pada saat gue udah lagi nge-MC tuh, kayaknya udah aja. Nggak ada tuh yang namanya belibet atau apa. Nggak ngerti gue juga kayak gitu. Terus gue mau nanya nih, menurut lo semua orang bisa nggak sih jadi MC? Bisa. Ada trik khusus kah? Kan lo otodidak tuh. Apa yang selama ini lo pelajari, apa yang selama ini lo pahami tentang per-MC-an, supaya ya siapa tahu nih teman-teman profesi kita ke channel di luaran sana pengen jadi kayak lo kan gitu loh. Mungkin ada tips and trick. Sebenarnya gini, kalau misalkan emang basically emang lu suka ngomong, suka cerita gitu kan ya. Terus lu istilahnya nggak pede sama ketemu orang, banyak orang. Terus kalau misalkan lu asah aja dari beberapa. Lanjut. Lu asah aja, kalau misalkan diasah terus, otomatis kebiasaan. Karena terbiasa, nanti lama-lama ya lu udah biasa ngomong di depan publik. Gitu. Karena emang tipsnya itu dia harus diasah aja terus. Diasah terus ya. Gitu. Jadi yang seneng ngomong nih, yang cerewet, ceriwis, terus aja tuh diasah kalau pengen betul-betul jadi MC kayak Ruli Maya yang satu ini. Sama lu belajar. Minum dulu kali ya? Iya. Nah ini dulu. Sekalian promosi kopi, es kopi dari RC Cozy Resto. Betul. Enak nih kawan profesi.
Oh ya, nanti ngomong-ngomongin RC gue bakal kasih info ada. Oh iya ini katanya juga ada event ya? Ada event gitu nih di RC. Oke. Tapi lumayan haus. Minum dulu lah. Oh. Es kopi itu udah paling cocok lah sore hari ini ya. Betul. Dan lo ngerasa ini tempat cozy banget gak sih? Cozy banget, RC ini cozy banget. Gue juga baru tahu kalau nggak lo yang info ngajakin gue untuk podcast di sini nih. Baru pertama kali. First impression lo apa ngelihat tempat ini? Enak, eye catching lah ya. Terus atmosfernya Kayak serasa di mana gitu. outdoor gimana Bali gimana ya? Bener. Suasana Bali. Bener. Konsepnya beda dari yang lain sih. Ini lebih ke bakso aja kali ya? Enggak, ini sebenarnya banyak menunya. Cuman emang ini baksonya di kayak istilahnya andalannya ya menunya. Oke. Terus sebenarnya banyak menunya. Oke. Nah, Gitu. balik lagi ke profesi yang lu tekuni nih. Iya. Berarti gue total 2004 sampai sekarangnya berapa? 20 tahun dong ya? Iya, 20 tahunan. Crazy. 20 tahun. Amazing. Karena itu ya yang namanya pekerjaan itu kalau misalkan emang dari hobi, lo ngerasa, kalau misalkan udah dari hobi, lu pasti bakal nyaman deh. Betul. Ngerasa beda dengan lo misalkan lo pekerjaan yang lo nggak hobi, gitu kan? Ya lo ngerasa kayaknya, aduh stres gue kerja ya kasih. Iya, benar. Makanya gue mencari pekerjaan tuh yang istilahnya gue sukain, itu hobi gue udah. Walaupun mungkin idealisnya gitu ya kalau gue. Kalau orang kan mungkin gue pengen yang pekerjaan yang saya banyak duit kayak gini. Tapi kalau gue gak nyaman, gue stres buat apa? Kalau gue gitu, gue idealisnya gitu. Tapi makanya gue ngambil, ya gue sih jalan aja, rezeki mah pasti walaupun gue dari nge-MC yang istilahnya kalau nge-MC kan nggak tiap bulan ada jadwal gitu kan. Jadwalnya misalkan atau mungkin cuma 1 kali atau berapa kali gitu kan. Cuman kalau misalkan kita nikmatin ya enjoy aja. Tadi kan lu sempat mention lu pernah roadshow berapa hari. Orang rumah suka komplain gak tuh? Oh, makanya gue makanya kemarin gue sempat break MC berapa tahun karena anak-anak udah mulai komplain kan. Oke. Istilahnya kan jujur anak 1 kedua itu bener-bener gue nggak kepegang banget itu nyokap gue, gitu kan. Jadi istilahnya ya gue tiap ini udah roadshow yang istilahnya berbulan-bulan. Gitu kayak waktu 10 kota itu kan berapa bulan gue nggak ada di rumah kayak gitu. Jadi makanya ya sekarang itu kayak mulai gue ngambil jobnya juga yang gue ini karena sekarang anak gue udah mulai protes. Yang nggak jauh-jauh lah ya. Yang sekalipun jauh ya masih bisa video callan kalau sekarang makan ya. Gitu. Cuman nggak ngambil yang misalnya berlama-lama gitu. Iya, yang nggak berbulan-bulan kayak sebelumnya lo pernah ini ya. Oke. Gitu pencapaian tertinggi lu selama jadi Master of Ceremony ada nggak? Banyak sih ya pencapaian tertinggi gua. Kalau pencapaian tertinggi sih istilahnya relatif ya. Cuman kalau menurut gua jadi pertama lebih banyak link ketemu orang-orang hebat. Itu pencapaian tertinggi gua karena istilahnya dengan ketemu dengan orang hebat itu kayak istilahnya banyak banget ilmu yang gue dapet. Kalau masalah pencapaian tadi, gue punya materi mah itu mah udah itu mah enggak ya kalau begitu. Cuman gue lebih ke kayak banyak banget gue ketemu orang-orang hebat. Circle-circle-nya misalkan gue kesini gue ketemu yang istilahnya di luar ekspektasi gue. Jadi istilahnya gue dapet pengalaman, ilmu baru dan gitu. Itu sih sebenarnya pencapaian tertinggi gue jadi banyak. Kalau ketemu artis mah ya udah sering ya. Event-event di mana-mana pasti artis banyak. Cuman ketemu orang-orang yang hebatnya itu tuh. Yang bekerjanya itu apalagi kalau misalkan kayak IO dan lain-lain tuh mereka yang roadshow gitu kayaknya udah waktunya mereka tuh udah luar biasa gitu. Tapi lu ada kepengen gak sih tampil di acara TV atau ya kayak podcast seperti sekarang? Sebenarnya kepikiran, cuman udah nggak terlalu ini banget ya. Karena kan sekarang udah punya keluarga ya. Jadi istilahnya ya gue jalanin. Lagian suami gue juga istilahnya ya lo jalanin, lo boleh kerja, tapi jangan terlalu yang istilahnya terlalu ngoyo yang istilahnya lo harus ngelupain keluarga. Jadi gitu, beda dengan dulu. Kalau dulu semua casting gue datengin. Waktu itu kan, semua apapun pernah, semua casting gue datengin dan gue pernah dapet salah satu program. Cuma waktu itu
gue hamil coy, jadi kependingnya di situ. Ya, Nah kalau sekarang lebih kayak gue sih jalanin aja, nggak terlalu kayak obsesi kayak dulu banget, karena kan istri ya, kalau seorang istri kan harus ngikutin apa kata suami kan. Ya, kewajiban sebagai seorang istri pun harus dijalankan kan gitu ya. Iya, jadi yang istilahnya ya ininya aja sih, kalau misalkan emang lagi dapat job ini suami gua nggak ngizinin ya gimana. Iya, betul. So far sih support system lu keluarga lah ya. Keluarga. Tapi alhamdulillah keluarga gua sekarang ya mendukung banget sih istilahnya. Tapi itu catatannya jangan kayak dulu yang istilahnya gua roadshow sampai berbulan-bulan kayak gitu. Cuman ya itu dia pengalaman roadshow itu yang istilahnya luar biasa, karena ketemu orang dan lo tahu kan istilahnya kalau misalkan ketemu orang lagi capek, emosi orang dan lain-lain, itu tuh kelihatan banget. Gitu. Termasuk kayak misalkan, lu kebayang aja misalkan lagi roadshow nih, hari pertama misalkan di kota mana, selesai acara malam, kita perjalanan lagi misalkan yang titiknya jauh lagi, misalkan Karawang, Sukabumi gitu kan, besoknya event lagi, terus malamnya ini gimana, kita pertama capek badan, terus kita kan ketemu angin malam, terus suara kita juga habis. Itu kalau misalkan kita nggak pinter-pinter jaga emosi dan lain-lain, itu bisa aja tuh. Makanya itu hebatnya orang-orang di lapangan yang mereka mungkin udah kebentuk kali ya, udah kebentuk, jadi istilahnya ya berjalannya ya udah enak, nggak yang kalau mungkin kalau orang baru emosinya tuh ketahuan, karakter orang tuh pasti ketahuan banget. Nah, lu tadi bilang lu pernah sempat vakum nge-MC, artinya mungkin itu titik jenuh lu kali ya pada saat itu ya? Bukan titik jenuh sih sebenarnya, kalau yang namanya nge-MC gue nggak pernah jenuh sih. Nggak pernah jenuh. Enjoy sih, enjoy. Ya, bener. Itu karena mungkin faktor yang tadi gue bilang, faktor anak-anak. Oke. Anak-anak udah mulai protes. Itu yang istilahnya udah sih Mi gitu kan, pengen dong sekali-kali ngerasain di sekolah dianterin gitu. Ngalamin kayak gitu gue. Kalau dianterin dan lain-lain gitu kan. Ya udah. Kayak sekarang tadi aja gue berangkat ke sini, pulang jam berapa? Belum berangkat aja udah ditanyain pulangnya jam berapa, katanya gitu. Nah, harapan dan cita-cita lu ke depan nih terkait sama profesi lu yang lu tekuni sampai dengan hari ini, pasti ada dong harapan cita-cita ke depan. Ada sih. Kalau harapannya ya istilahnya gue sih pengennya ya kayak contoh nih, berhubungan nanti dengan event gitu ya. Gue tuh orangnya seneng ngumpulin orang, seneng istilahnya pengen sama-sama maju bareng. Gue tuh emang dari dulu pengen banget punya yang namanya kayak sekolah broadcast atau apa, itu pengen banget buat cita-cita gue. Jadi istilahnya kayak ada regenerasi terus-terusan lah gimana caranya public speaking, istilahnya lebih ke situ sih. Cuman ya semoga aja, karena itu emang impian gue banget sih. Gue kayak pengen punya sekolah dan pelatihan untuk teman-teman di broadcast ya, itu kayaknya seru deh gitu. Kayak gitu sih, lebih ke situ kayak yang berhubungan dengan sekarang nih. Eventnya sampai ini buat teman-teman profesi kita channel. Nah, kalau ini kan buat kalian semua nih, khususnya warga Kerawang dan sekitarnya, bukan cuma Kerawang aja sih, mungkin kalian juga yang namanya musisi ya. Nah, balik lagi kayak tadi gue bilang, gue kan senang ngumpulin orang, apalagi buat orang-orang yang istilahnya berkarya, suka berkarya, yang positif gitu kan ya. Nah, jadi mungkin buat kalian semua nih yang istilahnya kalian punya karya sendiri gitu kan ya, berbentuk lagu. Jadi hasil karya ciptaan lagu sendiri original ya. Kalian wajib banget tuh ikutan di Cozy Indie Fest 2024. Ini present RZ Cozy Place. Itu pendaftaran cuma 200.000 aja ya kan. Dan hadiahnya selain dapat hadiah jutaan rupiah, bisa didapatin video klip. Keren. Kebayang kan? Apalagi sekarang era digital kayak gini. Kalau misalkan lu punya lagu karya original sendiri, terus juga dibikinin video klip, lu gampang dengan posting untuk ke medsos ya, seluruh medsos ya. Kayak gitu, itu kan istilahnya salah satu peluang juga buat mereka. Pertama, kadang-kadang banyak orang yang punya lagu tapi mereka nggak berani buat nge-publish ini. Kadang ini jelek nggak sih gitu kan, lagu gue bagus apa enggak ya. Makanya disinilah tantangannya buat kalian semua yang istilahnya kalian punya karya sendiri nih, khususnya lagu-lagu ciptaan original kalian sendiri. Jangan sampai malu, jangan takut untuk ikutan ajang ini, karena ini keren banget. Karena di Karawang belum pernah, banyak kalau festival band pada umumnya banyak ya, tapi kalau misalkan di RZ Cozy ini baru kayaknya pertama kali di Karawang event yang namanya Indie Fest yang
menghasilkan karya-karya lagu ciptaan sendiri. Nah, nanti pemenangnya atau pesertanya tuh tampil Di sini. di sini ya? Di sini. Oh, Eventnya oke. di sini kita di sini. Oke. Nanti bisa di shoot aja area sini Oke, gitu. oke. Pengen tahu gambaran juga buat teman-teman ya di luar sana yang istilahnya ini tuh emang bener kalian tuh bener-bener warga Karawang tuh wajib banget datang ke RC Resto Bakso dan Cozy Place. Tapi emang bener tempatnya cozy banget ya. Cozy banget tempatnya. Nah gitu kawan profesi, tadi udah disampaikan sama Ruli Maya, Master of Ceremony kita yang sore hari ini podcast nih, ngobrol bareng santai. Di RC Cozy Resto ini bakal ada event untuk kaula muda yang punya original Karya karya. sendiri. Event di RC Cozy ini jangan dilewatkan. Betul. Silahkan segera daftar. Tadi pendaftarannya cuma 200.000 ya. Pendaftaran 200.000, pendaftaran batas akhirnya sampai tanggal 12 Desember 2024. Pokoknya check it out nanti mungkin kita sebar flyernya juga di deskripsi video ya. Betul. Di Profesi Kita Channel podcast sore hari ini kawan profesi. Ya intinya kalau misalkan pengen terus berkarya, pengen istilahnya lo ngerasa ada sesuatu kemampuan yang ada di dalam diri lo, ya lo berani menunjukkan ya. Correct. Jadi jangan ngerasa, aduh gue bisa nggak ya, jangan betul. dulu bilang nggak bisa sebelum lo mencoba. Karena penilaian dari orang lain yang bisa menilai lo bagus atau enggaknya. Gitu. Oke, mungkin terakhir kali ya. Lu ada pesan gak sih buat generasi sekarang nih? Lu tau sendirilah, lu punya anak-anak yang sudah mulai besar, mereka dimudahkan dengan teknologi dan internet ya. Untuk belajar tuh agak males, lebih seneng mabar lah, buka YouTube dan lain sebagainya. Kita sebagai orang tua tentunya harus agak membatasi ya, gitu. Nah, maksud gua, lu ada pesan gak sih untuk mereka-mereka generasi muda di luar sana menghadapi dunia yang semakin tua, menghadapi lingkungan yang membuat mereka harus survive. Lu ada pesan nggak buat mereka? Itu dia intinya dari pihak keluarga, kalau misalkan dari internal keluarga sendiri, kita bener-bener harus ngajarin mental anak dari sekarang. Jadi istilahnya kadang-kadang terlalu memanjain banget. Jadi nanti mereka pada saat besarnya itu, karena pengalaman anak-anakku yang satu kedua, karena mungkin beda namanya didikan orang tua sama nenek ya. Kalau nenek kan disayang banget gitu kan. Jadi anak gue yang pertama dan kedua itu mungkin dia tuh ngerasa lu takut gitu kan, karena istilahnya sebagai orang tua jangan kebanyakan misalnya lu jangan begini, nanti kamu begitu, jangan terlalu, nggak boleh Melarang silakan macam-macam aja ekspresinya mereka dikeluarkan gitu kan. Tapi kita bisa ngasih tahu nih ini sebenarnya lo ini nggak boleh, ini nggak baik gitu. Tapi istilahnya jangan terlalu dilarang-larang banget, karena semakin dilarang nanti takutnya nih mereka bakalan cobanya di luar. Itu kan yang malah tambah ini ya, kebanyakan. Malah kita sekarang, gue sebagai orang tua tuh kayak, gue nganggap anak-anak gue tuh kayak, ya gue temen lo gitu loh. Apa yang lo ngelakuin di luar gue pasti tahu, kayak gitu. Jadi lebih kayak ngebebasin, tapi dalam tanda kutipnya yang, ayo lo mau apa? Karena semakin dikekang, semakin mereka nggak ingin mencoba hal-hal yang takutnya kan mendingan lu eksperimen kayak gimana, berekspresi kayak gimana pun, karena dengan kayak gitu dia tahu kok mana yang baik buat dia sendiri. Setuju. Nah gitu kawan profesi. Jadi ingat pesan Miss Ruli Maya ini. Gue panggil Miss aja dah. Miss. Jangan lupa. Dangdut ya, Cong. Jangan lupa juga event yang di RC Cozy Resto-nya diikutin ya, kaula muda. Penonton Profesi Kita Channel, apapun yang lu lakuin tuh mudah-mudahan bisa lebih positif, bermanfaat bagi orang banyak juga ya. Itu pasti harus ya. Betul. Karena kalau kita punya ilmu, ya sebisa mungkin kita harus istilahnya memberikan ilmu juga yang jangan pelit ilmu lah kasarnya ya. Kita harus saling berbagi sama teman-teman. Gitu yang istilahnya kalau misalkan lu nih, gue pengen dong MC, ya ayo gitu kan, pengen belajar MC, karena istilahnya kalau belajar MC sih nggak perlu ada pendidikan sekolahnya, karena lo istilahnya asal bisa, asal mau belajar istilahnya gue lagi MC, lo lihat ini gini-gini, oh gitu, itu sih asal mau belajar dan pengen tahu sebanyak yang harus lo pengen tahu aja sebenarnya gitu.
istilahnya produk ini apa. Jadi lu lama-kelamaan kalau yang namanya balik lagi ke MC, itu lu ilmunya jadi banyak. Oke. Kayak gitu. Lu masih suka gue lupa nanya. Lu masih suka nervous nggak sih kalau mimpin acara gitu? Kalau nervous, kalau acara yang formal banget. Karena gue kan fashionnya lebih ke acara yang Semi formal gitu semi ya. formal. Kalau acara formal banget, gue nggak mau ngambil resiko. Yes. Karena dari bahasa gue takutnya keceletot atau apa. Makanya gue istilahnya nggak mau yang istilahnya serakah yang gue semuanya gue ambil nih, wedding gue ambil apa. Nggak. Jadi istilahnya gue lebih ke spesifiknya, gue lebih kayak event-event yang seru aja. Ya, pokoknya disesuaikan dengan gaya lo lah, style lo ya. Karena lo brand image-nya ya packagingnya udah begini gitu kan. Begini. Lagian juga bagi-bagi rezeki sama teman-teman MC yang lain yang mau wedding. Setuju, Itu kan banyak juga kan MC. Jadi jangan kalau apa sih kalau kata bahasa Sunda tuh kalau serakah tuh diraut apa? Ngarawu pusiku. Ngarauku. Artinya di bawah ini ya. Oke, kawan profesi, thank you buat Ruli Maya. Thank you buat Pak Agung. Sore hari ini obrolan seru kita ya. Mudah-mudahan impian cita-cita lo ke depan sehubungan dengan punya sekolah broadcast dan public speaking tuh terrealisasi ya. Amin ya Allah, amin. Terus lo dikasih sehat terus, anak-anak lo bisa tumbuh besar dengan prestasi yang luar biasa seperti emaknya juga kan gitu ya. Pokoknya sukses terus untuk Ruli Maya. Thank you buat hari ini. Terima kasih sudah menonton kawan profesi. Thank you juga buat RC Resto Bakso dan Cozy thank you Place. buat tempatnya di sore hari ini. Thank you. Jangan lupa ya. Jangan lupa ikutan yang namanya Indie Cozy Fest 2024. Yes, correct. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video profesi kita channel berikutnya. Bye bye. Thank you Pak Agung. Salam profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profesi. Thank you. Yuk.